Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, marhaban ya Ramadan. Bagaimana puasanya teman-teman? Semoga tetap diberikan kelancaran ya. Amin. Sebelumnya kita sapa dulu Ibu Ida, teman-teman yang ada di rumah. 1, 2, 3. Sumatera punya teman, Jawa namanya Jawa punya teman, Papua namanya Papua punya teman, Sulawesi namanya Sulawesi punya teman, Semeru namanya Semeru punya teman, Rinjani namanya Rinjani punya teman, Bromo namanya Bromo punya teman, Merapi namanya Merapi punya teman, Al-Iman namanya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya Bu Indi. Siap Bu Ida. Tata tertib berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, dan mata dipejamkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan kemampuanku, serta berilah kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, selamat belajar dan bermain. Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan Bu Ida. Nah, hari ini Bu Ida akan mengajak teman-teman untuk menyimak sirah, yakni kisah Rasulullah SAW mengenai sikap hormat. Nah, teman-teman, Rasulullah merupakan contoh yang terbaik untuk kita, untuk dicontoh sikap-sikapnya. Salah satunya adalah sikap hormat. Sebelumnya kita buka dulu ya ensiklopedianya. 1, 2, 3, open please. Nah, ini adalah Bu Ida membuka gambar, ada gambaran beberapa orang dalam suatu masyarakat tertentu. Nah, pada suatu masa Rasulullah memiliki seorang sahabat teman-teman yang bernama Adi bin Atim. Nah, Adi bin Atim ini merupakan seorang penyair. Dulunya Adi bin Atim ini belum memeluk agama Islam teman-teman. Nah, suatu hari beliau berkunjung ke rumah Rasulullah. Nah, di rumah Rasulullah itu rumahnya sangat sederhana teman-teman, tidak mewah. Nah, tapi ketika Rasulullah ingin mendapatkan kedatangan tamu yaitu Adi bin Atim tadi, Rasulullah ini memberikan bantalan untuk Adi bin Atim supaya bisa duduk dengan nyaman. Nah, sahabatnya tadi itu merasa terkejut karena beliau merasa bahwa Rasulullah lebih pantas menggunakan bantal itu karena Rasulullah merupakan seorang nabi. Tetapi Rasulullah menolak teman-teman karena Rasulullah menganggap bahwa tamunya yaitu sahabatnya tadi adalah orang yang harus dihormati dan dijamu dengan baik di rumahnya. Nah, jadi Adi bin Atim itu merasa tersanjung dan tersentuh dengan sikap Rasulullah yang menghormati orang lain meskipun orang itu bukan orang Islam. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa loh meniru sikapnya Rasulullah dengan menghormati orang lain. Contohnya, pada saat ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, teman-teman bisa menghormati dengan cara misal karena masih di usia belia, teman-teman melaksanakan puasanya itu masih belajar sampai zuhur atau puasa setengah hari. Nah, diperbolehkan karena dengan tujuan belajar. Tapi meskipun teman-teman diperbolehkan berbuka pada tengah hari atau pada saat zuhur, teman-teman patut menghormati orang-orang yang ada di rumah, misalnya ayah, mama, tante atau nenek yang juga melaksanakan ibadah puasa sampai maghrib dengan cara ketika
berbuka di duhur, di waktu duhur, teman-teman bisa berbukanya dengan sopan, tidak menunjukkan makanan atau minumannya, atau tidak makan dan minum dengan lari-lari di dalam rumah. Itu juga salah satu cara menghormati orang lain, dan yang terdekat adalah menghormati keluarga kita sendiri. Nah, Bu Ida percaya anak-anak Aliman adalah anak-anak yang hebat dan juga bisa mencontoh perilaku yang baik dari Rasulullah. Itu tadi adalah kisah antara Rasulullah dan juga sahabatnya, yaitu Adi bin Atim. Nah, setelah itu karena tersanjung oleh sikapnya Rasulullah, kemudian Adi bin Atim bersyahadat masuk Islam. Subhanallah, kisah itu sangat menyentuh sekali ya teman-teman, karena sikap baik dari Rasulullah bisa menggerakkan hati seseorang untuk memeluk agama Islam. Nah, setelah ini Bu Ida akan menginformasikan informasi yang sangat penting dan menarik. Kita simak yuk. Baik teman-teman, sekarang Bu Ida akan menginformasikan tentang informasi hari ini. Ada informasi apa, Teddy? Nah, Teddy hari ini menemani Bu Ida lagi loh. Bertemu lagi dengan Teddy. Nah, Bu Ida akan menginformasikan tentang rukun puasa. Sebelumnya kita menyanyikan lagu puasa dulu yuk, yaitu menyambut bulan Ramadan. 1, 2, 3. Selamat datang bulan Ramadan, tempat beramal orang beriman. Siang puasa, malam trawehan, kita kerjakan hai kawan-kawan. Ramadan, Ramadan, Ramadan bulan yang mulia. Puasa, puasa, puasa amat besar pahalanya. Kaya raya, miskin papa, hina dina mulia tak berbeda. Kaya raya, miskin papa, hina dina mulia tak berbeda. Nah, mau kaya raya ataupun orang miskin, semuanya tak berbeda karena tetap memiliki kewajiban menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, dalam menjalankan ibadah puasa Teddy, ternyata ada loh rukun-rukun yang harus dipenuhi. Rukun adalah syarat terpenuhnya sebuah ibadah. Nah, ketika rukun ini dipenuhi atau dilaksanakan, maka ibadah tersebut dianggap sah atau diterima oleh Allah. Nah, untuk puasa Ramadan ada apa saja rukunnya, Teddy? Yang pertama yaitu niat. Nah, niat puasa bisa dilafazkan setelah sholat tarawih atau setelah sahur. Nah, Teddy sudah hafal niat berpuasa? Kita lafazkan bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Melafazkan niat berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Amin. Nah, rukun yang kedua adalah imsak. Imsak merupakan kegiatan di mana teman-teman menahan diri. Menahan diri yang pertama dari lapar, yang kedua menahan diri dari haus, dan juga yang ketiga menahan diri dari hawa nafsu. Nah, menahan diri ini dilakukan dari subuh sampai maghrib. Nah, imsak juga bisa ditandai dengan ketika teman-teman menyudahi makan sahur. Nah, makan sahur ini hukumnya sunnah loh teman-teman. Artinya ketika teman-teman makan sahur akan mendapatkan pahala, karena dengan sahur kita mempersiapkan diri untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Seperti itu tadi adalah 2 rukun puasa. Yang pertama adalah membaca niat, yang kedua menahan diri. Nah, ketika menahan diri pada saat bulan Ramadan bukan hanya lapar dan haus teman-teman, tapi juga menahan diri dari hawa nafsu seperti amarah, dan juga teman-teman tetap harus menjaga sikap dan lisan. Jadi bukan hanya menahan lapar saja. Seperti itu. Jadi boleh nggak ya Teddy kalau sedang puasa terus kita itu marah-marah sama mama karena mama belum membelikan mainan contohnya? Boleh nggak ya? No. Nah,
tadi adalah menahan diri. Maka Bu Ida percaya anak-anak Al-Yaman adalah anak-anak yang hebat dan menjalankan puasa dengan baik. Oke, selanjutnya Bu Indi akan mengajak teman-teman untuk membuat sesuatu loh. Membuat apa ya? Nah, puasa Ramadan adalah puasa yang hanya dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, yang mana dimulainya itu ditandai dengan munculnya hilal, teman-teman. Hilal itu apa ya? Hilal adalah bulan muda atau bulan baru yang ditandai dengan bulan sabit kecil. Nah, karena bentuknya itu masih sangat kecil dan letaknya jauh, maka dibutuhkan alat bantu. Nanti akan dikasih tahu sama Bu Indi menggunakan alat apa ya. Kita panggil Bu Indi yuk. 1, 2, 3. Bu Indi sini dong. Tak kasih senyum manis. Dadah. Hai teman-teman, kali ini Bu Indi akan mengajak teman-teman untuk melakukan satu kegiatan yang tidak kalah seru loh. Kira-kira kita akan membuat apa ya? Nah, untuk menemani teman-teman beribadah puasa, Bu Indi akan mengajak teman-teman untuk membuat wah, apa ini teman-teman? Ini namanya adalah teleskop. Apa teman-teman? Teleskop atau yang biasa kita sebut dengan teleskop sederhana. Nah, untuk apa sih teman-teman penggunaan teleskop ini? Nah, teman-teman, my friend, ketika umat muslim akan menjalankan ibadah puasa atau menyambut bulan suci Ramadan, biasanya yang dijadikan acuan adalah hilal. Apa teman-teman? Hilal. Hilal adalah bulan baru di awal tahun Hijriah yang digunakan untuk acuan umat muslim ketika akan menyambut bulan Ramadan. Nah, karena bulan ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau mata teman-teman seperti biasa, maka dibutuhkan satu alat khusus yang fungsinya untuk melihat bulan tersebut. Nah, teleskop ini fungsinya untuk melihat hilal teman-teman, seperti ini. Nah, nanti Bu Indi akan menginformasikan alat dan bahan yang akan teman-teman gunakan. Cukup mudah dan sederhana loh teman-teman. Apa saja ya alat dan bahan yang akan kita gunakan? Yang pertama, teman-teman bisa menyediakan kardus daur ulang. Bisa dari kardus kue, kardus susu, atau benda-benda lain yang ada di rumah. Di sini Bu Indi menggunakan kardus kue teman-teman yang sudah Bu Indi potong. Kemudian Bu Indi juga menyiapkan kertas origami aneka warna yang nanti bisa teman-teman jadikan untuk hiasan teleskop. Nah, kemudian teman-teman, teleskop mempunyai alat bantu lihat yang berupa lensa. Karena lensa susah dicari, teman-teman bisa menggunakan mika bening sebagai pengganti lensa. Kemudian ada kardus yang sudah Bu Indi potong panjang-panjang, dan alat yang kita gunakan ada apa teman-teman? Gunting. Pastikan teman-teman menggunakan gunting sesuai dengan fungsinya. Kemudian Bu Indi juga menyiapkan alat perekat teman-teman. Bisa menggunakan selatip ataupun menggunakan lem. Nah, ada juga alat tulis. Oke, bagaimana sih Bu Indi cara penggunaannya atau cara membuat teleskop? Kita buat bersama-sama ya teman-teman. Let's go. Langkah yang pertama, teman-teman, menyiapkan kardus daur ulang yang sudah dipotong kurang lebih seperti ini teman-teman. Boleh dengan ukuran yang lain, kurang lebih bentuknya persegi ya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman akan menempelkan kardus yang sudah dipotong panjang-panjang seperti ini kurang lebih teman-teman, menggunakan lem atau bisa juga menggunakan selatip. Nah, fungsi dari potongan kardus yang berbentuk panjang ini teman-teman sebagai pengganjal dari bagian teleskop yang lain teman-teman. Seperti yang kita ketahui teman-teman, teleskop biasanya memiliki panjang tertentu atau bagian-bagian yang lebih dari satu. Fungsinya untuk melihat hilal dari jarak dekat atau bisa juga dari jarak jauh. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kemudian kita juga akan menempelkan potongan kardus ini pada potongan
kardus kue yang lain teman-teman. Nah, oke, kita tunggu sampai kering teman-teman. Kemudian untuk kardus yang satunya teman-teman bisa menempelkan pada bagian luarnya teman-teman. Oke. Nah, kita tunggu kering ya teman-teman. Setelah itu, ketika lemnya sudah mengering, teman-teman bisa langsung menggulung kardus kuenya sehingga membentuk tabung atau silinder. Nah teman-teman, setelah itu teman-teman bisa menggulungnya atau menggulung kardus kuenya berbentuk tabung seperti ini teman-teman, atau berbentuk silinder. Nah, terlihat ya teman-teman, ada potongan kardus yang panjang tadi sebagai penyangga teleskop atau dua tabung ini teman-teman. Yang satunya di bagian dalam dan yang satunya di bagian luar. Nah, kemudian apa ya yang harus dilakukan? Yaitu kita akan menyatukan dua tabung ini teman-teman. Caranya bagaimana Bu Indi? Caranya kita akan masukkan bagian tabung yang kecil ke lubang tabung yang lebih besar. Seperti ini teman-teman, sampai nanti keluar. Tada! Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Bu Indi sudah berhasil memasukkan tabung yang lebih kecil ke dalam lubang tabung yang lebih besar. Nah, ketika ini ditarik teman-teman, terdapat penyangga di dalamnya yang bisa menahan supaya tidak terpisah lagi. Nah, fungsi dari teleskop ini bisa untuk melihat jarak dekat maupun jarak jauh. Nah, kemudian teman-teman nanti bisa menghias sesuai dengan kreativitas teman-teman sendiri. Jangan lupa teman-teman bisa menambahkan mika bening untuk pengganti lensanya. Caranya cukup mudah teman-teman. Teman-teman bisa mencetak sesuai dengan lingkaran yang teman-teman buat pada teleskop teman-teman sendiri. Nah, setelah dicetak, teman-teman bisa langsung mengguntingnya teman-teman. Nah, sudah Bu Indi pasang teman-teman untuk mika beningnya sebagai pengganti dari lensa teleskop. Oke teman-teman, wah teman-teman bisa memainkan di rumah bersama mama, ayah, kakak, atau adik di rumah. Jangan lupa teman-teman untuk menghias teleskopnya supaya terlihat lebih menarik dan indah. Oke teman-teman, sudah siap membuat teleskop dan melihat hilal? Siap? Let's go! Oke teman-teman, itu tadi adalah kegiatan kita hari ini. Wah, tidak kalah seru ya teman-teman. Sampai jumpa di kegiatan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan teman-teman tetap menjaga 3M. Mencuci tangan pakai sabun, Memakai masker dan menjaga jarak.